Santapan Harian Rabu 25 Agustus 2021. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Injil Matius pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-35 hingga ayatnya yang ke-38. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Firman-Mu telah membuat kami berharap. Firman-Mu telah menghidupkan kami. Dan kini, kami berjanji untuk hidup dan bergemar di dalam firman-Mu. Di dalam nama-Mu Yesus, kami memohon. Amin. Matius 9 ayat 35 sampai 38. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Sahabat Santapan Harian, kerajaan Allah adalah kerajaan di mana suasana kehidupannya penuh dengan belas kasihan. Demikianlah Tuhan Yesus memberi teladan berkeliling ke semua kota dan desa. Dia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Tampak jelas betapa Tuhan Yesus mudah sekali tergerak hatinya oleh belas kasihan, tatkala Ia melihat banyak orang yang sakit, lelah, dan lemah. Mereka bagaikan domba-domba yang tidak memiliki gembala, seolah-olah mereka tidak mempunyai pemimpin yang mengasuh dan mengasihi mereka. Para pemimpin masyarakat dan pemimpin agama tidak peduli terhadap kesengsaraan mereka. Para pemimpin hanya memperhatikan kepentingan pribadinya sendiri, yaitu kepentingan kedudukan dan kekuasaan dalam agama. Hal itulah yang mendorong Tuhan Yesus menolong mereka. Dia melenyapkan berbagai penyakit dan kelemahan mereka. Ia sungguh-sungguh menghadirkan shalom, damai dan sejahtera dari kerajaan surga yang diberitakannya itu. Damai sejahtera itulah yang kemudian dihadirkan oleh Allah bagi gereja-gereja di dunia. Sebab itu, gereja diperintahkan untuk memberitakan damai sejahtera itu kepada seluruh dunia. Gereja dalam kehidupannya perlu mempraktekkan sikap seperti Yesus yang tergerak hatinya oleh belas kasihan tatkala melihat rakyat yang menderita, letih, lelah, lesu, dan juga lemah. Allah telah memberkati gerejanya, maka gereja juga harus membagikan berkat-Nya kepada masyarakat umum.
demikian juga kita sebagai pengikut Kristus harus memiliki sikap yang sama seperti Yesus. Kita semestinya peduli kepada orang yang menderita dan perlu bersungguh-sungguh dalam memberikan pertolongan kepada sesama. Kiranya Tuhan membentuk kita supaya memiliki hati yang peduli, dan kita perlu memohon kepada Tuhan agar memampukan kita memberikan pertolongan kepada sesama yang membutuhkan. Mari kita berdoa. Utuslah kami ya Tuhan ke dalam dunia untuk membawa pelita kepada yang gelap, menolong bagi mereka yang sakit dan lapar berkeluh. Dengan senang ya Tuhan, kami siap untuk Engkau utus. Di dalam kasih-Mu Yesus, kami berserah. Amin.